ke-172 Sakamoto Days telah rilis dengan judul Pembunuh Bayaran Terkuat, di mana Sakamoto ternyata masih hidup minasan. Nah gitu dong, masa turut terus? Sebelum saya lanjut, siapa tahu ada yang ingin berdonasi, silakan klik link Saweria yang ada di deskripsi ya. Tertulis pada panel awal, keputusasaan terus meningkat. Diawali dari Uzuki yang memakai kepribadian Sakamoto, tapi dengan bentuk sklera dan pupil mata yang berbeda setelah pada chapter lalu Uzuki mampu mengalahkan Yotsumura. Tentu saja, Nagumo terus memperhatikan Uzuki dengan seksama karena mata itu terasa sangat familiar. Dan kemudian dia menyadarinya. Tidak salah lagi, itu adalah mata dari sahabatnya, Rion Akao. Nagumo tidak menyangka kalau Uzuki bisa menggunakan kemampuan dari kepribadian yang telah diserapnya dengan bebas. Bagaimana bisa? Wah, gila sih. Uzuki bisa menonjolkan tiap kekuatan dari setiap kepribadian di dalam dirinya. Gak kebayang kalau dikombinasikan juga sama kekuatannya kakek Takamura. Nah, seperti biasa, Osaragi tidak membuang waktu minasan. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia langsung menyerang Uzuki yang memakai kepribadian Sakamoto dan Akao menggunakan gergaji mesin bundarnya, menciptakan gelombang ombak yang besar. Namun, apa yang terjadi selanjutnya sungguh mengejutkan minasan. Siapa sangka Uzuki dengan santai menangkap gergaji mesin bundar Osaragi hanya dengan tangan kosong saja dan mampu menghancurkan gergaji mesin itu menggunakan cengkraman jemarinya saja. Beuh, gokil! Kalau manusia biasa pasti robek ya tangannya. Dengan Uzuki yang bisa berganti-ganti kepribadian atau bahkan menggunakan beberapa kepribadian sekaligus, momen ini menjadi semakin mengerikan ya minasan. Ketika pertarungan jarak dekat berlanjut di mana Osaragi berusaha meninju wajah Uzuki, lagi-lagi Uzuki tampak santai, tidak bergerak dari tempatnya dan hanya mengangkat tangannya untuk menghentikan pukulan Osaragi sepenuhnya. Kemudian Uzuki langsung melancarkan tendangan kuat yang membuat Osaragi terlempar jauh ke belakang minasan. Nah, ini dia momen kocaknya. Saat Osaragi terlempar, Shishiba langsung bereaksi memanggil nama Osaragi. Tapi siapa sangka Osaragi malah meraih dasi Shishiba supaya dia tidak terlempar lebih jauh. Kebayang dong rasanya tercekik sama dasi sendiri. Di sini Nagumo sampai terkejut, tapi Shishiba bisa menahan bobot tubuh Osaragi juga. Dan ketika Osaragi sudah aman, Shishiba lantas mencengkram pipi Osaragi sampai kempot. Saking gemesnya dia dengan percobaan penyelamatan diri yang berbahaya bagi Shishiba itu. Duh, sakit perut deh sama adegan ini. Sekarang, Shishiba dan Nagumo tampak bersiaga seiring dengan Uzuki yang berjalan mendekat pada mereka, di mana dia mulai keluar dari aliran sungai minasan. Nagumo dan Shishiba segera membahas cara menghentikan Uzuki untuk kedua kalinya. Meskipun berada dalam situasi yang mendesak, keduanya masih belum memiliki rencana yang jelas untuk menghadapinya minasan. Dan sebelum mereka benar-benar bisa menentukan langkah berikutnya, siapa sangka Uzuki justru beraksi dengan menghancurkan menara tinggi atau struktur bangunan yang berada di dekat mereka, sehingga menara itu runtuh ke jalan raya, menabrak gedung tinggi, lalu meledak dengan cakupan area yang luas dan semakin memperburuk situasi. Kekacauan memenuhi jalan-jalan di kota. Mobil-mobil terangkat, hancur, dan terlempar kemana-mana. Potongan-potongan puing berjatuhan di segala penjuru. Lalu, dari balik reruntuhan, Shishiba telah melompat maju ke arah Uzuki sambil mengayunkan palunya dengan kuat. Namun Uzuki menghentikannya hanya dengan satu tangan lagi minasan. Dia bisa menahan senjata itu di tempat. Shishiba kini menatap ke bawah dan berkata, "Siapapun lawannya, tidak masalah."
Sambil beradu kekuatan, Shishiba lantas menjatuhkan palunya ke belakang Uzuki, tetapi langsung mencengkram bahu Uzuki, sementara Uzuki juga berusaha menahan tangan Shishiba. Lalu, Uzuki ternyata sudah langsung menusuk bagian rusuk Shishiba menggunakan tangan kirinya yang bebas, sehingga Shishiba pun sampai memuntahkan darah. Tapi kemudian pandangan Uzuki teralihkan pada suatu tempat di bangunan tinggi Minasan. Ternyata Uzuki seperti sadar kalau ada Kamihate di situ yang sedang membidik dari kejauhan, di mana Kamihate langsung melepaskan tembakan dengan akurasi penembak jitunya yang legendaris. Namun mata Akao pada Uzuki menyadari datangnya peluru tepat pada waktunya, sehingga Uzuki dapat menghindari tembakan Kamihate meskipun ditembak dari jarak sejauh itu Minasan. Gerakan-gerakannya Uzuki ini seperti adegan dalam film Matrix ya. Kamihate terus menembaki Uzuki tanpa henti dari kejauhan, sementara Uzuki masih terlibat dalam pertarungan jarak dekat dengan Shishiba. Kemudian, dengan kekuatan yang luar biasa, Uzuki melancarkan tendangan langsung ke leher Shishiba, membuat Shishiba terlempar sampai menghantam dinding gedung dan meninggalkan bekas benturan yang sangat besar di gedung itu Minasan. Ngilu sekali loh bagian leher ini. Tapi Uzuki tidak berhenti sampai di situ Minasan. Dia dengan cepat mengambil sebuah pipa logam dan melemparkannya langsung ke arah Kamihate yang jaraknya sangat jauh. Siapa sangka senapan Kamihate terkena serangan pipa besi dan hancur total. Waduh, ini mengingatkan kita pada sebuah momen di mana Sakamoto pernah menghancurkan senapan Heisuke di bagian awal manga Sakamoto Days ini Minasan. Dan Uzuki baru saja mengubah keunggulan terbesar Kamihate menjadi kelemahannya sendiri. Pertarungan masih terus berlanjut tanpa memberi kesempatan kepada kedua pihak untuk bernafas, di mana Nagumo dan Uzuki kembali beradu dengan senjata mereka berbenturan saat pertarungan semakin sengit. Namun, Nagumo menyadari sesuatu yang mengganggu. Mata Akao terus tertuju tepat kepadanya, seolah-olah mengamati setiap gerakannya. Kemudian, adegan tiba-tiba berubah. Sebuah kilas balik membawa kita kembali ke masa ketika Nagumo, Akao, Uzuki, dan Shishiba masih bersama, memperlihatkan ikatan dan sejarah mereka berempat sebelum semuanya berubah Minasan. Kalau diperhatikan di kilas balik ini kok Uzuki bentukannya persis banget ya sama Sakamoto. Harusnya di kilas balik itu menampilkan wujud Uzuki dulu yang dikira cupu. Ataukah ini cuma perasaan kerinduan Nagumo saja? Terlebih lagi pada Akao yang ditampilkan menonjol sambil menyemburkan asap rokok dari mulutnya. Tiba-tiba kita diperlihatkan bagaimana Nagumo sudah berhasil menebas mata Uzuki, membuatnya terlihat lengah. Namun bahkan setelah terkena serangan itu, mata Uzuki tetap tertuju pada Nagumo, seolah-olah dia melihat jalur pembunuhan, celah sesaat yang dapat mengubah jalannya pertarungan. Ketika Nagumo masih terus melanjutkan aksinya, Uzuki juga telah bergerak untuk melawannya. Tetapi sebelum kita bisa melihat apa yang dilakukan Uzuki pada Nagumo ataupun Nagumo pada Uzuki, panel tiba-tiba berpindah ke adegan lain sehingga hasil dari hantaman serangan tersebut masih belum diketahui Minasan. Entah kenapa, dua halaman terakhir ini mengalihkan fokus kepada Shin yang masih terpaku setelah semua kejadian yang terjadi. Dalam pikirannya, dia melihat keluarga Sakamoto kembali ke toko kelontong Sakamoto, yaitu Aoi, Hana, Lu Xiaotang, dan Heisuke. Semuanya menunggu Sakamoto pulang. Namun ketika Shin masih berusaha memahami situasi, sesuatu tiba-tiba memicu kecerdasan ilmiahnya. Dia merasakan serangan yang akan datang. Seseorang yang akan melancarkan pukulan mengerikan tepat ke wajahnya. Tentu saja Shin langsung memusatkan kemampuannya Minasan. Dan kemudian tibalah momen yang mengubah segalanya,
yaitu Sakamoto masih hidup minasan. Meskipun begitu, saat ini Shin masih melihat Sakamoto yang terbaring di tanah. Lalu perlahan Sakamoto mengangkat kepalanya minasan. Wih, welcome back MC kita. Dan chapter 272 Sakamoto Days pun berakhir sampai di sini minasan. Wah, apakah Sakamoto akan tiba-tiba muncul dalam pertarungan sengit yang terjadi antara Nagumo melawan Uzuki? Apakah lagi-lagi Sakamoto akan melarang Nagumo untuk membunuh Uzuki setelah apa yang Uzuki lakukan pada semuanya ketika Sakamoto lagi AFK? Atau justru Sakamoto hanya akan bangkit melihat kematian Nagumo? Tapi fansnya Nagumo ada banyak loh, jangan sampai deh. Apakah Shin juga akan masuk dalam pertarungan melawan Uzuki untuk membantu Sakamoto? Apakah kecerdasan otak Shin mampu mempengaruhi cara kerja otak Uzuki yang punya banyak kepribadian ini? Kalau menurut minasan bagaimana? Makin mendekati ending, pertarungannya makin keren ya. Oke deh minasan, sampai di sini dulu ya. Kita lanjut ngobrol yuk di kolom komentar. Dah.